Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah teman-teman, kali ini aku mau bikin nastar renyah. Nah untuk bahannya di sini aku pakai Wismen sebanyak 200 gram. Kemudian aku pakai Palmia Royal sebanyak 150 gram. Nah untuk tepungnya kalian sesuaikan aja, aku pakainya 500 gram kurang lebih. Kemudian selai nanas, dan ini gula halusnya aku pakai sebanyak 100 gram. Susu bubuknya 50 gram, 2 butir kuning telur. Dan ini olesan nastarnya ya teman-teman, ini aku bikin dari 4 butir kuning telur. Kemudian setengah sendok makan butter. Dan kalau kalian tidak pakai butter bisa diganti dengan minyak sayur. Nah untuk tepungnya di sini aku pakai yang merek kunci biru ya teman-teman, jadi pakai yang protein rendah. Nah sekarang kita ke cara pembuatannya. Yang pertama, campurkan gula halus ke dalam butter dan juga margarin. Nah setelah dicampur, ini boleh kalian aduk dengan menggunakan spatula ataupun pakai mixer seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kita mixer pakai kecepatan yang paling rendah sampai tercampur merata aja, jangan terlalu lama, kurang lebih 1 menit atau kurang dari 1 menit. Nah setelah tercampur merata gula halusnya, kita masukkan 2 butir kuning telur. Nah setelah kuning telurnya masuk, ini kita aduk asal rata aja teman-teman. Nah kalau sudah rata, kita matikan mixernya, kemudian masukkan susu bubuk, dan ini kita aduk dulu sampai tercampur merata ya teman-teman. Oke, setelah susu bubuk tercampur merata, kemudian masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu. Nah untuk takaran tepung terigunya harus kalian sesuaikan dengan kelembaban tepungnya ya teman-teman. Biasanya kalau di dalam takaran itu 300 gram tepung terigu, misalkan kalian pakainya bisa lebih dari 300 gram atau bisa kurang dari 300 gram ya. Biasanya itu yang sering terjadi itu kita pakainya lebih dari takaran resep, karena kelembaban tepung itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalian sesuaikan aja, kalian aduk perlahan sambil kalian masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit, boleh pakai tangan, boleh pakai spatula, sampai didapat adonan nastar yang tidak menempel di tangan. Nah itu adonan nastarnya udah pas dan udah bisa kita isi dengan isian selai nanas ya teman-teman. Jadi kalian harus sesuaikan lagi dengan tingkat kelembaban tepung yang kalian pakai. Nah ini sudah hampir jadi adonan kulit nastarnya, tapi masih terasa sedikit lengket, jadi aku masukin lagi sedikit tepung terigu ya teman-teman. Jadi ini kita aduk lagi perlahan dengan menggunakan tangan biar lebih mudah. Nah kalau teksturnya sudah seperti ini ya teman-teman, ini udah selesai adonan kulit nastarnya dan udah siap kita beri isian. Nah untuk takarannya biar sama, kalian boleh ukur dengan sendok takar seperti ini. Ini sendok takarnya kurang lebih 7,5 ml ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja dengan kulit nastar kalian dan juga isiannya ya. Oke, sekarang aku mau pulung dulu nastarnya, kita beri isian, kemudian dibulatkan. Nah untuk bentuk nastarnya boleh kalian bentuk dengan bentuk apapun sesuai selera teman-teman. Di sini aku bikinnya yang ukuran jumbo ya teman-teman. Jadi ini nastar jumbo renyah yang aku bikin kali ini, dan ini aku bikinnya yang bulat aja biar lebih gampang. Nah, di sini aku mau bagi sedikit tips sederhana membuat nastar ya teman-teman. Ini menurut pengalaman aku, supaya nastar kalian itu tidak retak pada saat dipanggang. Nah, kalian isi dengan selai nanasnya itu jangan terlalu besar atau terlalu banyak ya. Itu yang bisa membuat nastar kalian pecah pada saat kalian panggang ya. Nah jangan juga isi selainya terlalu sedikit teman-teman, nanti nggak ada rasanya. Nastarnya itu hanya rasa dari kulit nastarnya, itu juga nggak enak ya. Jadi kalian harus sesuaikan aja, harus pas ya. Kemudian kalian masak selainya itu harus sampai benar-benar kering ya,
supaya pada saat dipanggang selainya itu tidak akan mengeluarkan cairan atau mengeluarkan jus dari selai nanasnya. Oke teman-teman, setelah nastarnya ini kita beri dengan isian, kemudian langsung kita panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Nah, untuk suhunya aku pakai 150 derajat, api atas bawah. Kalau oven aku letakkan loyangnya di rak yang paling atas untuk kue kering ataupun cookies ya. Nah, ini untuk nastar biasanya aku panggang sampai matang ya teman-teman. Jadi aku nggak panggang setengah matang, aku panggang sampai matang. Kemudian aku dinginkan benar-benar sampai uap panas dari nastarnya itu hilang. Baru aku olesi dengan kuning telur. Nah, untuk olesannya kalian boleh oles 1 kali, boleh juga 2 kali ya, sesuai selera aja. Nah, setelah diolesi dengan kuning telur, nastarnya ini aku panggang dengan api atas ya, teman-teman. Nah, untuk api atasnya aku pakai suhu yang paling rendah. Di sini aku pakai kurang lebih suhunya 130 derajat ya, teman-teman. Jadi ini kita panggang sampai permukaan nastarnya kuning kecoklatan ya. Nah, teman-teman, ini dia nastar jumbo renyah sudah selesai aku bikin. Dan ini wangi banget dan juga enak pastinya ya teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen bikin nastar lumer, teman-teman bisa simak di video aku yang sebelumnya. Nanti linknya aku cantumkan di kolom deskripsi, kalian bisa cek di sana ya. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan selamat mencoba. Dan sampai bertemu kembali di video aku yang lainnya.